Kita lanjut ya. Berikutnya ada informasi seputar teknologi dan informasi yang nggak cuma rakyat tapi hacker aja geleng-geleng kepala. Bukan karena kagum, tapi karena bingung. Masa sih pejabat ternyata lebih jago merampok daripada kami? Kejaksaan Agung mengungkap dugaan korupsi yang terjadi di proyek Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS. Kenapa judulnya sementara, bukan permanen? Mungkin udah tahu buat sementara aja, ntar juga dikorupsi lagi. Dari hasil penyelidikan Kejaksaan Agung ada dugaan korupsi besar-besaran di proyek PDNS ini. Padahal yang kita tahu, PDNS dibuat untuk mengamankan data, bukan mengamankan dompet pribadi. Jadi wajar kalau ada data bobol, anggarannya aja bocor. Kalah tukang ember depan rumah, anti pecah, anti bocor. Disuruh percaya data negara aman itu ibarat dipaksa percaya sama gebetan yang bilang, aku tidur cepet ya sayang. Tapi jam 3 pagi bikin story. Lagi party di Senopati. Tembak langit. Akibatnya tahun 2024 Indonesia diserang ransomware besar-besaran, sistem pemerintahan lumpuh, data masyarakat bocor, dan layanan publik terganggu. Jadi yang salah hacker apa koruptor? Dua-duanya sama aja, sama-sama nyelepet duit. Hacker minta duit tebusan, koruptor minta proyek baru. Bedanya yang satu ilegal, yang satu kayak begal. Menurut Kejaksaan modusnya adalah pengondisian dengan menghilangkan syarat tertentu sehingga perusahaan dapat terpilih jadi pelaksana proyek. Kita lihat informasi yang berikut ini. Singkatnya, uang yang seharusnya untuk membeli sistem keamanan canggih malah dipakai beli sistem ke toko abal-abal untuk keamanan kantong yang lebih canggih. Tapi kita harus ambil hikmah dari setiap kasus. Kalau mau jadi kaya, jangan jadi hacker, tapi bikin proyek keamanan yang bisa dihack. PDNS ini terjadi saat Menteri Kominfo dijabat oleh Pak Budi Ari yang feed Instagramnya rapi ya. Di saat keamanan data masyarakat bocor berceceran. Imbasnya data masyarakat bocor bisa dipakai buat macam-macam. Nomor KTP bisa jadi nomor antrian pinjol. Enak-enak tidur nyenyak, pas bangun udah punya utang di 5 aplikasi pinjol. Pada akhirnya serangan ransomware 2024 membuktikan satu hal, di Indonesia hacker sungkem sama koruptor. Karena koruptor gak cuma curi data, tapi mencuri masa depan kita. Sulit. Berita yang akan kita bahas selanjutnya adalah fenomena yang mirip ajang Take Me Out. Cari jodoh. Asal punya chemistry langsung dapat pasangan, jabatan maksudnya. Kita mulai dari Ivan Seventeen yang dikenal sebagai vokalis band pop, kini resmi ganti genre. Bukan genre musik tapi genre karir ya. Jadi apa tuh? Jadi direktur utama PFN ini bro. Penunjukan ini menuai polemik. Ivan sendiri menanggapi kritik dengan santai. Katanya saya punya PH sendiri dan pernah produksi film. Kalau gitu saya punya rice cooker, bisa dong jadi kepala badan pangan. Aktor Fedi Nuril bahkan melontarkan kritik tajam soal penunjukan Ivan Seventeen sebagai direktur utama PT PFN. Bintang film Ayat-Ayat Cinta itu membandingkan pengangkatan tersebut dengan janji meritokrasi yang sebelumnya disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kita lihat informasinya bersama berikut ini. Dan buat insan perfilman, sabar-sabar aja dulu ya. Memang nyesek, ibarat ngajak pasangan staycation di hotel bintang 5. Berharap disuguhin menu fine dining. Malah menu-menu pasal. Staycation model apa ini? Polemik jabatan antara profesional dan unsur kedekatan juga masuk ke dunia kehutanan. Bukan buat syuting, tapi mencari jabatan. Program Volunet Sync 2030 yang bertujuan mengurangi emisi karbon mendadak berubah jadi tempat magang kader PSI. Mau tanam pohon apa tanam kader ini ya? Atau sekalian mau merayu pohon biar jadi kader? Biar semakin mengakar. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang juga Sekjen PSI bilang kader-kader itu direkrut karena kompetensi.
Kompetensi apa? Posisi ini seharusnya diisi profesional yang paham lingkungan, bukan kawan satu lingkungan. Selanjutnya mari kita bicara soal loncatan karir paling fantastis tahun ini. Dari ajudan langsung meroket jadi sekretaris kabinet dan dapat kenaikan pangkat jadi letnan kolonel. Lompatan yang sangat tinggi, Super Mario minder lihatnya ini. Biasanya karir militer itu naik bertahap kayak naik tangga, tapi ini kayak naik lift VIP, nggak berhenti tiap lantai, tapi langsung ting ke lantai tujuan. Iya, bayangkan saja karyawan biasa aja kalau mau naik jabatan harus ikut training, evaluasi, lembur bertahun-tahun. Itu aja kadang-kadang diselekat temen. Kadang sering kali ya. Tapi polemik kenaikan jabatan Letkol Teddy Indrawijaya ini dinilai sudah selesai dan sesuai dengan aturan. Sudah jelas ya? Cepet, satset, kalah iring-iringan pejabat. Totot, totot. Urusan pesangon korban PHK, apa kabar? Bentar lagi lebaran nih. Sabar ya, coba cari teman pejabat mungkin bisa cepat. Takutnya ini bikin anak muda jadi males ngasah skill dan potensi, lebih fokus cari teman pejabat. Karena yang cepat naik itu bukan indeks harga saham gabungan, tapi teman sepermainan. Aku punya teman. Ngomong terus jadi aus nih, aus jabatan. Itulah sajian pembuka kami di Midnight Live. Kami akan kembali dengan tamu spesial. Siapa dia? Dia siapa? Tetaplah di Midnight Live. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.